Good People memasuki masa transisi COVID-19 dari pandemi menjadi endemi, bahaya COVID-19 belum sepenuhnya lewat dan situasi ini masih rentan. Kita semua nggak boleh kendor nih menjalankan protokol kesehatan di Good People. Dalam 3 minggu terakhir, daerah yang tidak patuh prokes jumlahnya terus meningkat. Hal ini tentunya jadi alarm ya bagi kita semua. Dan hal ini bisa berdampak terhadap kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus kembali? Untuk membahasnya bersama saya sudah ada Pak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, sehat dan semangat terus nih Pak Alex ya. Pak Alex, Ya. saya ingin langsung bertanya tentang ini nih Pak Alex. Apakah betul ketaatan prokes kita sekarang ini lagi kendor, terutama di minggu terakhir ini? Kira-kira sebabnya apa Pak Alex? Ya, jadi selama bulan terakhir ini kita menikmati terjadinya perbaikan dalam penanggulangan COVID-19, di mana khususnya Jabodetabek dan juga beberapa daerah di Indonesia itu semua mencapai PPKM di level 2 dan level 1. Jadi yang terakhir itu di PPKM level 3 itu hanya di Kalimantan Utara, tapi itu juga sudah ada perbaikan. Nah, seiring dengan perbaikan ini tentu akan ada pemulihan di ekonomi, pemulihan di pendidikan, di budaya, di berbagai aktivitas sosial lainnya. Nah, pemulihan ini tentu ada konsekuensinya, yaitu konsekuensi supaya pemulihan kesehatan dan pemulihan seluruh aspek sosial ekonomi ini harus bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi artinya pemulihan ini jangan menjadikan terjadi kebebasan sehingga akhirnya terjadi keabaian dan akhirnya ketidakwaspadaan, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Baik. Nah, yang perlu dimonitor adalah protokol kesehatan tersebut. Apakah patuh atau tidak? Jadi kalau misalnya di satu daerah misalnya terjadi kenaikan kasus, seperti bagaimana dilaporkan di 11 November, misalnya kasus naik 435, kematian 16, dan kemudian di beberapa kabupaten kota terjadi kenaikan kasus, walaupun kecil, tidak seperti di bulan 7 kemarin, tetapi ini suatu alarm lampu kuning bahwa kepatuhan itu pasti akan turun. Betul. Karena turunnya kepatuhan berakibat naiknya transmisi penularan. Jadi kita masih dalam situasi pandemi, artinya virus masih bertransmisi di sekitar kita, di daerah kita. Oleh karena itu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dan dengan menerapkan protokol kesehatan ini kita berharap kasus nggak naik. Tapi kalau kasus sampai naik dan kemudian angka di rumah sakit juga bertambah dan kemudian kematian juga bertambah, walaupun tidak signifikan seperti di bulan 7, tapi tetap itu menjadi alarm bagi kita semua. Sehingga memang masyarakat tetap diajak supaya tetap waspada. Baik. Waspada dan tidak boleh abai, tidak boleh lalai. Pak Alex, protokol Pak Alex, ini bahaya nggak sih Pak kalau misalnya ini terjadi terus gitu? Karena yang kita khawatirkan tentunya adalah gelombang ketiga. Nah, ini antisipasinya apa ya Pak? Jadi kalau kita baca laporan dari Dinas Kesehatan DKI, bahwa di DKI itu sudah dilaporkan ada sekitar 1.320 kasus varian baru. Jadi varian baru itu masuk varian Delta Plus dengan sub-sub variannya. Ini pertanda bahwa penularan masih terjadi dan kemudian varian baru itu masih terus berlangsung menulari manusia ke manusia lainnya. Nah, inilah yang harus misalnya kita waspadai. Jadi kendati pun kita sudah divaksinasi, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Karena vaksinasi itu bukan mencegah infeksi, tapi vaksinasi itu meningkatkan imunitas, meningkatkan proteksi terhadap diri kita. Tapi penularan itu terjadi kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, salah satu yang kita waspadai sekarang dan kita agak wanti-wanti adalah masuknya varian baru. Kita lihat Singapura, vaksinasinya sudah di atas 90%, infrastruktur baik, tapi terjadi juga lonjakan kasus dan kemudian terjadi semi-lockdown. Nah, demikian juga seperti di Jerman dan di Prancis, bahkan mereka sudah lonjakan yang kelima. Padahal vaksinasi juga sudah cukup baik, infrastruktur baik, masih terjadi lonjakan kasus. Jadi artinya bahwa ini masalahnya adalah masalah behavior, masalah perilaku.
Ya. Bagaimana protokol kesehatan ini memang diterapkan mendarah daging dalam diri kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di kelompok kita. Ini nggak bisa hanya sendiri-sendiri, tapi harus menyeluruh. Harus bisa ada penerapan dan kemudian ada yang melakukan pengawasan dan pengendalian. Baik. Jadi bagaimana dilaporkan varian baru ini juga sudah ada di Jabodetabek, ada juga di Jawa Barat, dan ada juga di daerah Jawa lainnya. Sehingga memang diharapkan memang kita harus waspada benar-benar. Baik, Pak Alex. Karena ada mutasi. Baik, Pak Alex, itu 3M harus kita lakukan terus. Nah kan kita ada 3T juga itu ya Pak ya, testing, tracing, treatment. Nah ini juga apakah harus juga ditingkatkan Pak Alex? Ya, kalau kita berpedoman kepada instruksi Mendagri nomor 56 ataupun nomor 57, di situ memang diminta supaya kontak tracing harus tetap dilaksanakan. Jadi dalam melakukan penanggulangan COVID-19 ini, itu tidak bisa semata-mata menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi 3M ini ataupun 3T ini harus seiring sejalan. Tidak bisa 3M berjalan sendiri, artinya masyarakat melaksanakan cuci tangan, pakai masker, kemudian menjaga jarak, tapi kontak tracing tidak dikerjakan, treatment tidak disiapkan, tidak bisa. Jadi 3T dan 3M harus bisa sama-sama dikerjakan, sehingga dengan demikian pencapaian target kita yaitu untuk mencegah supaya tidak terjadi lonjakan ketiga, ini bisa kita harapkan dikawal dengan baik. Baik, Pak Oleh Alex. karena itu, dalam antisipasi pasca libur Natal dan Tahun Baru 2022, ini juga harus betul-betul kita bersiap. Iya. Kalau tidak, nanti kita akan mendapatkan bahaya lonjakan kedua. Nah ini kan vaksinasi kan juga masih gencar gitu ya Pak ya, campaign ayo semuanya vaksinasi gitu. Tapi kalau misalnya diperkirakan Pak, cakupan vaksinasi sebelum libur akhir tahun ini itu bakal berpengaruh tidak Pak untuk betul-betul mencegah gelombang ketiga? Ya, jadi ada dua strategi yang harus kita laksanakan. Pertama, strategi defensif, yaitu menurunkan laju penularan. Menurunkan laju penularan yaitu 3M yang patuh, cakupan vaksinasi yang tinggi. Jadi 3M yang patuh ini nggak cukup kalau hanya tanpa cakupan vaksinasi yang tinggi. Nah, bagaimana bentuk cakupan vaksinasi yang tinggi? Bukan hanya kepada orang muda saja, bukan kepada orang yang dewasa muda, tapi dia harus sampai ke lansia, harus sampai ke ibu-ibu hamil, anak remaja, dan kemudian mereka yang disabilitas. Jadi semua kelompok itu harus ikut divaksinasi, tidak boleh tidak. Termasuk juga yang penintas. Kendati pun dia sudah terinfeksi, sudah pernah sakit COVID, dalam tempo 1 bulan ataupun 2 bulan dia harus divaksin. Ya. Jadi jangan menyangka karena dia selamat, hidupnya baik, setelah dia lolos dari COVID, dia tidak mau vaksin. Ini pemahaman yang salah. Ya. Jadi kendati pun dia sudah kena COVID, sudah dirawat di rumah sakit, bahkan sudah masuk ICU, begitu dia keluar dari rumah sakit, dalam tempo 3 bulan dia harus vaksinasi. Kalau tidak, dia ini akan berpotensi untuk sakit kembali. Demikian juga lansia. Kendati pun ada komorbid, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena sentra vaksinasi ada di rumah sakit. Jadi vaksinasi itu bisa di rumah sakit, kalau memang khawatir dengan masalah komorbid, khawatir masalah alergi. Jangan gara-gara kekhawatiran, akhirnya tidak vaksinasi, dan ini menjadi resiko. Karena dari 140.000 yang meninggal, yang dilaporkan oleh COVID, itu sebagian besar karena belum divaksin, dan sebagian besar adalah mereka yang komorbid dan lansia. Jadi oleh karena itu memang kita berharap ini harus disosialisasikan terus. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai jenis vaksin. Dan ini semua ditinggal disuntikkan. Semua jenis vaksin itu baik. Nggak perlu pilih A, pilih B, pilih C. Baik. Vaksin itu akan baik kalau sudah disuntikkan ke lengan Baik, kita. Pak Alex. Semuanya harus divaksinasi ya Pak ya, harus patuh. Nah tadi kita sudah menyinggung soal akhir tahun Pak. Dan tadi Pak Alex juga bilang varian Delta sudah masuk tuh yang baru, yang AY.4.2 itu ya Pak ya. Nah ini kan bisa jadi ancaman yang serius Pak. Kan akhir tahun tuh biasanya orang-orang kumpul-kumpul gitu ya kan Pak. Nah ini apakah ada upaya luar biasa Pak dari pemerintah begitu atau mungkin dari Satgas COVID-19? Ya, pertama yang harus dipahami adalah bahwa pemerintah tidak melarang masyarakatnya untuk libur. Libur itu adalah hak. Libur itu adalah bagian dari kehidupan sosial. Semua orang boleh libur. Hanya yang perlu diperhatikan adalah pastikan pelonggaran aktivitas harus diikuti dengan pengendalian lapangan ketat. Jadi artinya pengawasan dan pengendalian terus ada. Kemudian seluruh anak-anak yang ada di keluarga kita vaksinasi.
Jangan nanti anak-anak kontak, dia akan membawa virus masuk orang tua yang sakit. Yang ketiga, bahwa posko PPKM desa dan kelurahan harus teraktif untuk mengawasi, mengendalikan seluruh orang yang hilir mudik. Baik. Dan kemudian vaksinasi lanjut usia harus kita kejar. Dan kemudian mobilitas kita, kalau misalnya kita mau ke puncak boleh saja, tapi jangan satu mobil diisi 10 orang. Nah, kalau perlu, kalau memang kita mau libur ya libur, tapi dibatasi ya Pak ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Alex atas waktu dan juga informasinya yang dibagi kepada kami. Selamat siang Pak Alex, tetap semangat selalu dan tetap sehat. Ya, salam sehat. Baik. Good people, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker ya, dan cepatlah vaksinasi karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80% dan vaksinasi dapat meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Masker, vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ayo pakai masker, ayo vaksinasi. Saya Rahma Hayuding Dia, selamat beraktivitas dan selamat siang Indonesia.